Hai semua, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas tentang kenapa data penting bagi kita. Nah, video kali ini kita akan coba nih menjawab pertanyaan kenapa data dengan kegunaan data itu dan bagaimana implementasi data-data tersebut. Mari kita mulai. Nah, apa data? Kita tahu nih di era saat ini startup-startup digital dan sebagainya ada beberapa kata kunci yang sangat terkait, yaitu ada teknologi, big data, dan online bisnis. Apalagi sekarang kita masuk ke era new normal, di mana teknologi tersebut makin dipercepat lagi implementasinya di berbagai sektor. Dan kita tahu ada big data juga. Lalu offline bisnis masuk ke online bisnis. Jadi dari sini percepatan tersebut menimbulkan apa? Kita butuh kecepatan dalam hal apa? Yaitu menentukan keputusan. Nah, keputusan tersebut nanti akan dibantu dengan apa? Yaitu data. Makanya kenapa data dalam konteks video kali ini kita akan membahas kenapa data, karena data membantu kita dalam mengambil keputusan. Kayak gitu. Data driven decision. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan data. Kita mulai dengan problem atau ideas. Jadi kita ada masalah atau ide yang mau kita selesaikan, kita cari datanya, kita make sure data yang tepat, mungkin ada dari database kita atau kita harus melakukan survei, lalu kita lakukan data processing, menghasilkan report atau dashboard atau bentuk hasil-hasil yang lain, dan kita lakukan diskusi atau pendalaman dari hasil data tersebut, kita interpretasikan, kita jelaskan, dan menghasilkan apa? Keputusan. Nah, dari data driven decision ini, keputusan tersebut bisa kita evaluasi dan menjadikan ide baru atau mungkin kita menemukan masalah baru yang bisa kita lakukan pengolahan datanya selanjutnya. Jadi dari siklus ini membantu kita dalam memutuskan suatu keputusan dengan baik berdasarkan data kita. Jadi tidak hanya berdasarkan opini atau perasaan saja atau insting, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, keputusan ini nggak cuma di bisnis ya, ini bisa dalam pemerintahan, mungkin dalam kehidupan kita, kita mau memilih sesuatu hal, kita mau ngambil keputusan, kita bisa ngelihat data-data yang udah ada. Kita bisa mengolah data-data tersebut atau kita ya minimal melihat dari data tersebut, oh kayaknya baiknya seperti ini berdasarkan data, seperti itu. Jadi kenapa data? Karena data tersebut membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, terutama dengan data tersebut, keputusan kita mempunyai nilai tambah, kayak gitu. Jadi dengan data kita bisa meningkatkan hasil dari keputusan kita. Next nih, data itu apa aja sih? Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa data nih, contoh-contoh datanya kayak gitu. Data banyak banget bentuknya dan sekarang ini dengan teknologi digitalisasi makin datanya makin cepat untuk di-capture kayak gitu. Ini ada contoh-contohnya, ada store data, di dalam store itu banyak tersimpan data, ada transaksinya, ada inventory-nya, ada employee-nya kayak gitu. Lalu ada lokasi, longitude, latitude, demografi di lokasi tersebut. Lalu mungkin ada teman-teman yang ikut join member suatu program, loyalty program, atau mungkin join sesuatu, ada membernya. Nah, itu ada profilnya, transaksinya, poin, pengumpulan poin. Nah, itu menjadi data. Dan juga ada kontak center atau email data. Mungkin teman-teman dapat email marketing atau dapat di telepon. Nah, di situ ada data yang mengalir di situ. Nah, bentuk lain dari tadi kan kita ngomong kenapa sih data? Nah, kita bisa jawab juga dengan implementasi data tersebut. Kenapa data? Karena ternyata implementasi data tersebut membantu kita dalam membantu kita dalam memahami kejadian. Contoh dashboard. Nah, dashboard ini membantu kita dalam memahami kondisi saat ini dan juga bisa melakukan evaluasi lebih cepat. Jadi dari visualisasi dashboard membantu kita untuk memahami kondisi dan melakukan evaluasi. Dan contoh-contoh dashboard banyak, ada KPI-nya, mungkin dapat memahami performance atau pattern atau tren, bisa mengoptimalkan juga dari suatu proses. Ketika kita tahu prosesnya, kita lihat dashboard-nya atau trennya seperti apa, nah proses tersebut bisa kita optimalkan. Selanjutnya data implementasi yang lain adalah sosial media. Ini contoh ya, contoh datanya ada di sosial media. Nah, kita tahu nih ada Instagram Insight. Data tersebut dari Instagram Insight ini kita bisa tahu nih, memahami customer profile kita. Kita tahu, oh ternyata customer kita itu rata-rata adalah laki-laki misal, atau usianya range seperti apa, lokasinya di mana, dan waktu-waktu mereka aktif itu di jam berapa aja. Jadi dengan tahu hal itu, kita bisa tahu nih, uh,
kita bisa melakukan posting atau melakukan promo yang di waktu yang tepat. Dan juga kita bisa tracking hasil posting kita. Apakah bagus hasilnya, reach-nya apakah bagus, impression-nya apa bagus dibanding dengan postingan-postingan yang lain. Nah, kita bisa melakukan A/B testing di situ, kita bisa funnel analysis, bisa profilnya customer-nya seperti apa kayak gitu. Dan sosial media ini nggak cuma Instagram, kita bisa cek dari data Twitter, data LinkedIn mungkin, dari sosial media, atau data dengan Google Analytics kayak gitu. Ini bentuk implementasi dari data, kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisnis online, dari sosial medianya bisa nih kita track dari data tersebut. Dari situ kita bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, bentuk yang lain adalah customer journey. Tadi kita tahu nih ada data membership. Nah, kita tahu ternyata ketika customer memasuki suatu program, itu ada namanya fraud detector, ibaratnya cari apakah ini benar-benar member yang bagus atau yang ternyata curang nih nanti ke depannya, cari poinnya curang atau gimana. Nah, dalam prosesnya juga nanti dicek masuk member tersebut atau customer tersebut masuk segmen apa, kayak gitu. Lalu nanti di akhir-akhir juga dicek apakah dia akan keluar, yaitu churn or lapse prediction. Jadi, apakah dia akan keluar dari program atau dia akan tetap bertahan, seperti itu. Nah, next-nya ada potential location. Ini salah satu bentuk data implementation. Jadi kita misal tahu nih data lokasi, tadi kan kita tahu data lokasi atau data demografi suatu tempat dari kecamatan kah atau kabupaten kah. Nah, itu membantu kita untuk mungkin bagi teman-teman yang mau buka toko, jadi new merchant kayak gitu atau minimarket, jadi tahu potensi lokasi itu yang mana. Kecamatan-kecamatan yang, wah ini padat penduduk, punya potensi ekonomi yang bagus, tapi belum ada toko kita, belum ada minimarketnya. Nah, kita taruh di situ minimarket, seperti itu. Next-nya, nih salah satu bentuk data implementasi yang lain adalah yang lebih advance, nih ada artificial intelligence, mungkin data scientist ya, ini machine learning, predictive modeling, chatbot, dan sebagainya. Nah, jadi kita udah tahu nih, makin paham nih, ternyata data itu banyak banget nih manfaatnya. Nyambungnya kemana-mana dan bisa kita manfaatkan dengan banyak hal. Implementasinya banyak dan tadi, kuncinya adalah bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi dari data tersebut salah satu manfaat data adalah membantu kita dalam meningkatkan nilai dari keputusan kita. Nah, implementasinya banyak, ada dari dalam bentuk dashboard atau social media analisis, memahami customer kita, mencari potential location, bisa mengoptimalkan proses, dan kita tahu ada machine learning, artificial intelligence. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Mungkin itu, semoga bermanfaat.